Santapan Harian Kamis 26 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Peringatan-peringatanmu adalah ajaib. Itulah sebabnya jiwa kami memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian kepada kami. Di dalam kasih-Mu yang lembut, ya Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. Matius 10 ayat 1-4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Sahabat Santapan Harian, Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit dan kelemahan. Angka 12 mempunyai makna simbolis ke-12 suku Israel, umat pilihan Allah dalam Perjanjian Lama. Pemanggilan ke-12 rasul memiliki makna umat Allah yang dibaharui, yaitu jemaat Kristus dalam Perjanjian Baru. Kita dapat belajar dari ke-12 rasul yang diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Hal itu berarti bahwa umat Allah dalam Perjanjian Baru, yaitu gereja, mendapat kuasa sekaligus tugas yang sama. Pertama, mengusir roh-roh jahat. Roh-roh jahat tidak hanya dimaknai sebagai kekuatan magis atau kekuatan kegelapan seperti jin, setan, atau hantu saja. Roh-roh jahat juga meliputi segala keinginan dan perbuatan jahat dalam kehidupan manusia. Segala bentuk kejahatan dan kriminalitas manusia termasuk di dalamnya. Semua kejahatan harus dilawan oleh para pengikut Kristus. Kedua, melenyapkan segala penyakit. Hal tersebut berkaitan dengan segala penyakit fisik yang diderita oleh manusia. Artinya, gereja perlu memperlengkapi diri dengan kemampuan teknis dan medis untuk menolong orang sakit. Ketiga, melenyapkan segala kelemahan. Artinya, gereja dapat melihat kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, antara lain keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Ke-12 rasul itu kini mewujud
dalam keberadaan gereja yang mendapat tugas serupa. Karena itu, sebagai utusan Tuhan Yesus, gereja perlu membantu memerangi dan mengusir kejahatan dalam masyarakat. Juga perlu terlibat dalam menanggulangi berbagai penyakit dan kelemahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan misalnya menyediakan sarana kesehatan bagi jemaat dan bukan jemaat, jika memungkinkan. Kiranya kita dimampukan untuk mewujud nyatakan karya Kristus, yaitu memberi pertolongan bagi kehidupan masyarakat di dunia. Mari kita berdoa. Tiada yang baka di dalam hidup ini, namun kasih-Mu sungguh bernilai dan tetap. Dan kami saat ini akan memakai waktu anugerah-Mu ya Tuhan untuk menolong yang berkeluh. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berjanji. Amin.